Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita tak hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga salat zuhur yang kita lakukan pada siang hari ini menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika setiap kita selesai melaksanakan salat, itu ibarat kita mandi di sebuah sungai. Bayangkan ketika rumah kita, di depan pintu rumah kita itu ada sungai, kata Rasul. Jadi setiap kita keluar itu akan melewati sungai ini, berenang atau anggaplah kolam gitu di situ. Maka setiap kali kita keluar atau akan kembali ke rumah, kita akan bersih dengan air. Nah, begitulah ibaratnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan sebagai penggugur dosa-dosa. Bahkan setiap kita ruku, ya, ketika kita ruku itu akan berguguran dosa-dosa kita saat kita ruku. Maka sunnah kita membaca tasbih berlama-lama saat sujud, saat ruku. Tapi ini mungkin dikhususkan ketika sholat sendiri, saat sholat sunnah. Begitu pula ketika sujud akan lebih banyak lagi dosa kita yang berjatuhan. Ketika kepala kita menunduk, bersama itu pula dosa-dosa kita akan berjatuhan. Semakin lama kita sujud, semakin banyak dosa-dosa yang akan keluar dari badan kita. Maka sekali lagi mudah-mudahan ibadah sholat zuhur yang kita laksanakan pada siang hari ini akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, dalam kitab fikih dimanapun, kitab apapun itu selalu diawali dengan pembahasan tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kitab Thaharah. Kitab bersuci. Ya. Ya, anak tahu ya bersuci ya? Ya. Jadi bersuci banyak di situ. Ada bersuci dari hadas, ya, bersuci dari najis dan sebagainya, ya. Kitab Thaharah ini kitab bersuci, ya. Saking pentingnya bersuci, ya, di dalam agama kita, ya. Setiap membuka kitab fikih pasti dimulai dengan kitab Thaharah. Karena kita tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum kita suci. Kita mau sholat, kalau tidak wudu, sah sholat kita? Wudu kita tapi tidak benar wudu kita, sah sholat kita? Sah? Nah, ini yang anak-anak SD, yang SMA, ataupun mahasiswa, bahkan untuk kita semua kadang-kadang sering lalai ketika wudu. Hati-hati, ya. Ataupun ketika bersuci dari hadas,
Ya, hati-hati ketika di kamar mandi tidak bersih cara bersuci kita, bahaya. Bisa berpengaruh kepada ibadah sholat kita. Najis pakaian yang kita pakai, maka tidak sah sholat kita. Ya, ada yang kena pipisnya, celana, maka nggak sah sholatnya, harus ulang. Ya. Maka di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah melewati 2 kuburan. Ya, ada 2 kuburan, kiri dan kanan. Rasulullah berhenti di tengah-tengahnya. Kemudian duduk, seakan-akan beliau itu bersedih gitu. Sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menancapkan batang pelepah kurma yang basah di kedua kuburan itu. Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Kata sahabat bertanya sambil bingung gitu kan. Ketahuilah 2 orang di dalam kubur ini sedang disiksa wahai sahabat. Sedang disiksa bukan karena dosa besar yang dia lakukan, tapi dosa yang dianggap remeh yang mengakibatkan itu dia disiksa di dalam kubur. Apa yang dia lakukan? Yang satu ini sering mengadu domba, ngadokan tengah. Apa namanya ngadokan tengah? Ya, adu kambing. Nah, ini yang SD yang suka ngadu teman-temannya kelahi, nah ini hati-hati ya. Oh, itu yang saling tunjuk, yang menunjuk yang pertama ya. Yang kedua ini disiksa karena apa? Karena dia tidak bersih caranya bersuci. Disiksa karena tidak bersih cara dia bersuci. Ya, disiksa di kubur. Karena ketika kita tidak bersih, sholat kita berpengaruh, ibadah kita yang lain akan terpengaruh, tidak sah pula. Maka seakan-akan kita tidak pernah sholat nanti. Maka perhatikan anak-anakku semua di sini. Ustaz sering menyaksikan fenomena yang kurang baik di masjid kita, Masjid Asy-Syifa ini. Seringkali Ustaz sering menemukan ada yang tidak pakai alas kaki naik ke masjid. Tadi Ustaz saksikan ada beberapa juga. Ada ya? Ya Ustaz tidak sebut, tidak tahu namanya juga. Dan ini sering, ini Masya Allah, ini masjid tempat suci nah. Ya. Jangan kita kotori dengan kaki kita yang tidak pakai alas kaki naik ke masjid. Apa mungkin yang habis dari toilet tidak cuci kaki langsung ke masjid? Ya, dosa kita berlipat-lipat nanti ketika kaki kita najis diinjak sama yang lain. Nah ini dosanya nanti jariah, dosanya mengalir ke yang lain. Kita yang menanggung dosa orang-orang yang tidak sah sholatnya. Itu kan ada disediakan keran di sampingnya. Nah itu buat cuci kaki sebelum naik masjid. Yang tidak pakai sendal itu disediakan keramik untuk jalan sampai ke naik ke musola ini, masjid ini ya. Ada nih? Ada keramiknya ya. Itu supaya untuk menjaga kebersihan masjid. Jadi ini perkara yang sangat penting dalam agama. Sepele tapi nomor 1 dibahas di dalam kitab fikih. Ya, sekali lagi kita tidak bisa memasuki ibadah-ibadah yang lain tanpa dengan suci terlebih dahulu. Ya, innallaha yuhibbul mutahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, Masya Allah. Lain kali Ustaz akan lanjutkan. Masih ada sambungan-sambungan dari bab bersuci ini. Bersuci bukan hanya badan kita, bukan hanya pakaian kita, bukan hanya tempat sholat kita, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah
suci hati kita dari hal-hal yang tidak-tidak. Penyakit-penyakit hati bersihkan. Sebelum naik masjid, bismillah. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.